Halo pemirsa YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas tuntas sebuah emiten yang saat ini jadi sorotan dunia investasi saham Indonesia, PT Adaro Andalan Indonesia Terbuka atau ticker saham ADI. Apakah ADI hanya sekadar emiten batu bara biasa? Bagaimana strategi mereka menghadapi masa depan energi Indonesia? Apakah saham ADI layak Anda pertimbangkan untuk investasi jangka menengah dan panjang? Tetap bersama kami sampai akhir, karena semua itu akan kita bahas dengan bahasa sederhana tapi data-driven. Bagian 1, siapa ADI dan konteks industri energi Indonesia. Pertama, perlu kita pahami siapa ADI sebenarnya. PT Adaro Andalan Indonesia Terbuka (ADI) adalah perusahaan yang bergerak di bisnis pertambangan batu bara termal dan terkait logistik, pengelolaan lahan, serta layanan pendukung lainnya. ADI berdiri sejak 2004 dan beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan lainnya. ADI memasok batu bara terutama untuk PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan NUSR di pasar domestik maupun internasional seperti Malaysia, India, dan China. Namun saat ini, dunia sedang dalam transisi energi. Pemerintah Indonesia menargetkan bebas dari energi fosil pada tahun 2060, sejalan dengan komitmen terhadap perubahan iklim global. Perubahan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan batu bara seperti ADI. Bagian 2, situasi industri batu bara dan tantangan ADI. Di sisi permintaan, penggunaan batu bara terus turun di negara-negara besar sebagai sumber energi karena transisi ke energi bersih, seperti tenaga surya, angin, dan lainnya. Akibatnya, harga batu bara cenderung mengalami tekanan dari sisi fundamental. Direktur ADI, Pak Priyadi, menyatakan bahwa perusahaan menyadari tantangan ini dan terus mengoptimalkan operasi mereka agar tetap efisien meskipun harga batu bara tidak lagi sekuat di masa lalu. Strategi ini meliputi pengelolaan stripping ratio dan sistem angkut yang lebih efisien agar operasi tidak fluktuatif serta cadangan perusahaan tetap terjaga. Bagian 3, kinerja operasi dan keuangan ADI. Sampai dengan 9 bulan 2025, ADI mencatat volume penjualan batu bara, 52,69 juta ton. Nisbah kupas, 4,2 kali. Guidance penjualan tahun 2025 banding 65-67 juta ton. Finansialnya melaporkan bahwa laba bersih ADI menurun tajam sekitar 45% secara tahunan, dari 1,07 miliar dolar menjadi 587,3 juta dolar, sementara pendapatan usaha turun sekitar 10,88% menjadi 3,6 miliar dolar year on year. Penurunan ini mencerminkan tekanan harga dan permintaan batu bara global yang melemah. Meski demikian, permintaan dari beberapa negara masih memberikan kontribusi signifikan. Bagian 4, valuasi dan prospek saham ADI. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dicari, valuasi saham ADI dan pandangan analis pasar modal. Menurut data pasar modal terbaru dari platform trading seperti Stockbit, saham ADI ditutup menguat di level sekitar Rp8.450 per saham, dengan volume perdagangan yang aktif. Riset dari Indo Premier Sekuritas bahkan mencatat bahwa ADI bisa diberi rating buy dengan target harga sekitar Rp9.500 per saham, mengingat peluang tren kenaikan harga batu bara Indonesia Coal Index (ICI) dalam beberapa bulan ke depan. Bagian 5, valuasi fundamental intrinsik dan multiples. Kalau bicara fundamental, beberapa hal yang penting bagi investor. 1. Valuasi relatif PE. Dari riset pasar, ADI termasuk yang valuasinya relatif murah dibanding rekan-rekan seindustrinya, misalnya PE di kisaran rendah yang membuatnya menarik sebagai emiten yang tertinggal lagat namun berpotensi rebound jika harga batu bara pulih. Dengan PE yang rendah, perusahaan terlihat memiliki potensi upside jika profitabilitas kembali menguat. 2. Intrinsic value. Valuasi intrinsik sering dilakukan menggunakan metode seperti discounted cash flow (DCF) atau free cash flow to firm (FCFF). Beberapa studi akademik menyebut jika perusahaan batu bara besar seperti Adaro secara historis terlihat undervalue menurut perhitungan EV/EBITDA dibanding rata-rata industri, walaupun untuk ADI spesifik valuasi DCF bisa berbeda karena profil usaha yang lebih fokus pada thermal coal. Bagian 6, manajemen dan track record. Poin penting lainnya sebelum kita bicara prospek jangka panjang. ADI dipimpin oleh manajemen yang berpengalaman dalam industri pertambangan. Kepemilikan korporat secara historis memiliki hubungan kuat dengan entitas-entitas besar di sektor energi Indonesia,
sehingga strategi jangka panjang seringkali selaras dengan KPI nasional. Track record operasi dan kemampuan menjaga volume penjualan tetap tinggi menunjukkan kapasitas operasional yang mature meskipun menghadapi tekanan harga. Bagian 7, Prospek 2026 dan Beyond. Melihat ke depan, ADI memiliki beberapa katalis potensial. 1. Potensi kenaikan harga batu bara ketika ada restocking global dan aktivitas produksi turun di beberapa negara besar. 2. Diversifikasi pasar ekspor di luar China ketika permintaan domestik melemah. 3. Efisiensi operasional jangka panjang, termasuk pemangkasan biaya dan optimasi sistem angkut. Namun, risiko tetap ada, antara lain, permintaan batu bara yang terus turun akibat transisi energi bersih, risiko regulasi yang semakin ketat terhadap ESG dan energi fosil, tekanan harga batu bara di pasar global. Bagian 8, Kesimpulan investasi. Jika disimpulkan secara objektif, ADI adalah perusahaan batu bara besar dengan kapasitas produksi tinggi dan pasar yang luas. Secara fundamental, saham ADI saat ini memiliki valuasi menarik, terutama dibanding peer-peer di sektor yang sama. Meski terdapat tekanan jangka pendek, potensi rebound masih terbuka lebar, terutama jika harga batu bara kembali menguat atau perusahaan berhasil memperluas lini bisnisnya. Manajemen berpengalaman dan memiliki strategi untuk menghadapi tekanan industri. Kalau kalian ingin tahu lebih jauh tentang strategi investasi saham seperti ADI, cara membaca laporan keuangan, serta tips memilih saham dengan valuasi terbaik, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Tulis juga di kolom komentar, apakah menurut kalian ADI layak dijadikan investasi jangka panjang di tengah transisi energi? Sampai jumpa di video berikutnya, tetap investasikan masa depanmu dengan bijak. Semoga sehat selalu dan salam sukses.